Yohoi minasan, Taimur Kurorin Sanjo. Oke, teman-teman, saya baru aja dapat fakta yang menyakitkan yaitu Digimon gak mungkin tayang di Muse, guys. Aduh. Soalnya ini kan Muse itu biasanya beli lisensi itu buat anime yang baru-baru aja ya, teman-teman, dan sekiranya trending lah dari beberapa tahun ini, misalnya kayak Majotabi kemarin kan sempat trending ya, terus apalagi sekarang lagi ini ya tayangin Ansatsu Kyoshitsu ini itu juga walaupun dari tahun berapa tuh 2014 atau 13 tuh tahun segitu-segitulah pokoknya itu trending banget. Habis itu kalau penontonnya banyak juga ya udah lisensinya mereka perpanjang gitu kan. Ya kemungkinan gitu sih. Cuman saya kurang paham juga sih. Cuman dikasih tahu aja sama Rihaku nih. Gitu. Oke, balik ke topik sesuai judul karena saya udah janji juga sama kalian teman-teman. Saya mau bahas tentang Dynazenon lagi nih teman-teman, tapi kita bakal bahas tentang karakter utama yang memiliki tiap bagian-bagian pembentuk Dynazenon ya teman-teman, dan juga fungsi setiap bagian. Ya, ini kurang lebih kayak flashback aja sih teman-teman. Soalnya saya juga masih kangen sama anime ini, jadi seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari Dyna Soldier. Ini adalah bagian inti dari Dynazenon, dan dia merupakan robot yang berbentuk seperti manusia dinosaurus dan juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi dynamic cannon ketika beresonansi dengan Grid Knight yang mampu menembakkan semburan api raksasa. Maupun juga dia bisa bergabung dengan setiap bagian Dynazenon yang lain untuk memperkuat dirinya, seperti Wing Combine, Striker Combine, dan juga Diver Combine. Pemiliknya adalah Yomogi Asanaka, seorang siswa kelas 1 di SMA Fujio Kidai. Yomogi adalah seorang pemuda yang pendiam, tapi dia terlihat mudah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tanpa peduli itu musuh atau teman ya. Jadi selama menurut dia baik-baik aja ya udah, gak usah cari masalah gitu. Tapi kadang dia juga suka bingung nih kalau ada masalah di depannya teman-teman. Dia nggak tahu apa yang ingin dia lakukan itu adalah hal yang benar atau enggak atau no. Padahal teman-temannya di hadapan dia tuh emang lagi butuh bantuan dia gitu loh. Di sini saya sempat kesel juga sih sama sifatnya teman-teman. Sampai-sampai saya bilang kan kemarin kalau si Yuta itu tuh lebih baik daripada Yomogi, ya kan? Dan juga ini hampir loh, hampir aja saya bilang kayak Katakato sama, aduh. Tapi ternyata IQ-nya tuh lebih bagus sih, dan dia nggak sim-sim banget lah. Karena soalnya dia nggak sampai galau berlarut-larut gitu, karena keputusan yang dia buat maupun juga karena kepikiran soal Yume yang dideketin terus sama Shizumu. Dan juga si Yume ini kan jarang terbuka sama Yomogi ya pada awalnya teman-teman. Namun kemudian si Yomogi ini berani ya teman-teman. Dia udah berani nembak Yume di akhir dan sampai akhirnya di ending pun mereka pacaran deh. Gitu. Dan yang kedua Dyna Wing teman-teman. Ini adalah bagian dan inilah bagian sayap dan armor dada Dynazenon dan juga helmnya. Dia merupakan mesin berbentuk stealth jet yang berbentuk lebar dan memiliki kemampuan untuk terbang dan kecepatan tinggi. Dan juga membentuk Wing Combine bersama dengan Dyna Soldier ya yang pasti. Dia juga memiliki sepasang senjata laser bernama Penetrator Gun ya, yang sering disebut sama Yume Nanto Kabi, gitu teman-teman. Dan pemiliknya adalah Yume Minami yang pasti. Dia seorang siswi kelas 1 di SMA Fujio Kidai dan sekelas sama Yomogi juga. Yume adalah seorang gadis pendiam yang memiliki masalah psikologis pada awalnya, teman-teman. Dia sering membuat janji dengan berbagai cowok dan mengingkarinya, termasuk si Yomogi. Dan dikala itu Yomogi tuh benar-benar nunggu dia sampai kehujanan sekitar 1 jam kurang ya kalau nggak salah, teman-teman. Dan akhirnya si Gauma ini menyusulin si Yume supaya dia minta maaf ke Yomogi. Dan sejak saat itu Yume pun mulai berubah dan berusaha untuk nggak ingkar janji lagi. Dimulai dari si Gauma yang menjadwalkan latihan naik Dynazenon ya teman-teman. Dan sebenarnya di balik itu semua adalah rasa penasarannya dia terhadap apa yang dialami oleh kakaknya. Dia bela-belain nyari tahu dan of course ditemenin sama Yomogi kan teman-teman. Karena si Yomogi ini selain pengen jagain dia juga karena dia nggak mungkin sendirian jalan-jalan sendiri gitu teman-teman. Kan nggak tega ya kan. Dan juga si Yomogi ini sekalian buat pengen lebih dekat sama Yume gitu loh. Dan alhasil cuma Yomogi loh satu-satunya cowok yang bisa dekat sama dia. Tapi si Yume ini juga punya sahabat sih, saya lupa namanya aja. Dan juga si Gauma ini mendukung kedekatan mereka berdua, bahkan sampai
ngawasin dari jauh kan buat ngejaga mereka berdua dari Shizumu, karena ya mereka berdua kan deket sama Shizumu juga di kelas, yang pastinya dia bakal mengincar mereka berdua di saat yang tepat, dan suatu saat pasti akan menyerang mereka gitu loh. Dan jujur saya paling suka developmentnya si Yume ya teman-teman, karena pada akhirnya setelah dia tahu tentang kakaknya, dan di dunia ciptaan kaiju itu ketika dia akhirnya bisa deket sama kakaknya, dia benar-benar ngeluarin perasaan dia yang terpendam selama ini gitu loh. Dan dia juga di sini udah mulai belajar buat menerima orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi nggak antisosial lagi, nggak ingkar janji lagi, itu semua udah berubah teman-teman gitu ya. Gitu. Ini contoh yang bagus teman-teman. Oke, next Dyna Striker ya teman-teman. Ini adalah bagian tangan Dyna Zenon. Dia berbentuk seperti mobil balap dan bisa menciptakan lintasan sendiri untuk melaju. Dia juga bisa menembakkan peluru dari jari-jarinya teman-teman, yang pasti peluru laser, dan saya lupa nama tembakannya apa, btw, jadi ya udahlah ya. Habis itu dia juga punya kemampuan untuk bergabung jadi striker combine ya, dan bentuk ini terlihat persis seperti Max Gridman, tapi kurang stabil karena Dyna Soldier itu bentuknya kan kurus dan kecil teman-teman, kekecilan dan jauh lebih kurus daripada Gridman. Jurusnya menembakkan pusaran api bernama Striker Storm Alpha dan Beta dari rodanya. Pemiliknya adalah Koyomi Yamanaka. Dia adalah seorang pengangguran yang selalu bersama dengan sepupunya yaitu Chise Asukagawa, yang pada awalnya juga mencalonkan diri sebagai pilot cadangan Dyna Soldier ya teman-teman. Tapi ujung-ujungnya ya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh, malah melihara Goldburn. Tapi Goldburn berguna sih di akhir. Oke, balik lagi ke Koyomi. Koyomi sendiri juga punya masalah teman-teman, yang membuat dia tuh gak bisa move on dari temannya. Yang temannya itu ternyata juga bosnya Yomogi di supermarket. Dia pergi ninggalin temannya itu setelah temannya menemukan sebuah tas berisi uang yang banyak ya waktu mereka SMP. Bahkan itu uang bisa digunakan seumur hidup, karena Koyomi merasa itu salah. Gimana kalau misalnya itu uang palsu? Gimana kalau misalnya itu uang punya orang gitu kan? Jadi sama aja kayak mencuri gitu. Akhirnya si Koyomi kan pergi teman-teman. Dan akhirnya ketika mereka bertemu lagi, ternyata si temannya ini udah punya suami teman-teman. Dan Koyomi ini jadi kesel gara-gara kabar ini. Ini sebenarnya karakteristik Koyomi ini yang paling ribet ya. Sebenarnya saya juga bingung gimana bahasnya, atau mungkin lebih tepatnya nggak mau bahas ya teman-teman. Tapi di sini, aduh ini yang paling kurang ajar nih. Dia juga yang paling beruntung soalnya teman-teman. Dia paling beruntung karena dekat dengan 3 orang cewek, yaitu Chise, terus temennya itu, dan juga Mujina. Wah, luar biasa. Kan pasti ingat nih pas dia sama Mujina tuh ngapain aja teman-teman. Oke, sebelum kalian menghajar saya bakal lanjut. Koyomi juga sama nih kayak Yume teman-teman. Dia sama kayak Yume, dia melihat kemungkinan jika dia menerima ajakan dari temennya itu. Kebahagiaan mereka pun hanya sementara aja teman-teman, karena uang-uang itu pun akhirnya terbang di tip angin gitu. Pada akhirnya kan dia akhirnya move on juga, dan ya akhirnya setelah keluar dari dunia kaiju itu dia move on dan mulai mencoba untuk membangun masa depan yang lebih baik ya, dengan dia berusaha untuk interview kerja dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia di tempat suami temennya kan. Ini yang namanya kekuatan orang dalam teman-teman. Kekuatan orang dalam. Dan cukup. Oke, next. Dyna Daiba. Ini adalah bagian kaki Dyna Zenon yang pasti dia berbentuk seperti kapal selam dan juga memiliki radar yang bisa digunakan bahkan dalam wujud kecilnya, teman-teman. Iya, serius, wujud kecilnya bisa aktifin radar. Lalu Dyna Launcher yang memuat banyak sekali misil di dalamnya. Sebenarnya sih dia bisa bergabung dengan Dyna Soldier ya untuk jadi diver combine, tapi sayangnya fungsinya itu cuma transportasi aja di air gitu. Pemiliknya adalah Shigauma, teman-teman. Dia adalah orang yang memberikan Dyna Zenon pada mereka bertiga. Dan ini adalah karakter favorit saya sih di anime ini. Dia juga yang mempersatukan Yomogi dan yang lain. Terus kalau nggak ada dia, pasti karakter-karakter ini nggak bakalan berkembang. Saya mau bahas masa lalu Gauma di sini, tapi kemungkinan bakal panjang, jadi mungkin di next video ya. Dimana saya mungkin bakal bahas kalian dengan para penganut genetika kaiju, karena mereka berhubungan gitu. Nih kalian para man of culture pasti kesenangan ya teman-teman. Intinya sekarang Gauma tuh di sini udah punya timnya sendiri ya, tim Dyna Zenon, teman yang saling percaya satu sama lain, dan juga Gauma bersyukur akan hal itu.
Menurutnya walaupun dia nggak bisa bertemu lagi dengan Tuan Putrinya, dia justru dipertemukan dengan mereka. Itu pun juga berkat Tuan Putrinya, jadi dia nggak menyesal sama sekali walaupun dia harus mati di ending dan nggak jadi bertemu dengan Tuan Putri gitu. Ini sebenarnya nasibnya masih belum jelas ya teman-teman. Sebenarnya juga ya si Gauman ini kelihatan kok di dekat rumahnya pas Yomogi dan yang lain berkabung di depannya kan. Ini kalian bisa lihat kok, kecil tapi ya teman, kayak ngawasin si Yomogi gitu. Terus mungkin si Gauman ini sebenarnya di akhir tuh nyatu sama Dynarex ya, mungkin di akhir kan si Dynarex ini aktif sendiri ya. Gimana ya, kalau kalian tahu boleh lah tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan inilah dia keempat-empatnya teman-teman. Dynazenon pun terbentuk dari keempat bagian yang sudah saya sebut di atas teman-teman. Dia masih bisa memakai penetrator gun dan Dyna launcher teman-teman. Biasanya sih dikombinasikan dengan pukulan dan tendangan ya buat meningkatkan daya hancurnya, seperti missile burst kick, terus tonjokan di akhir itu kan yang diiringin sama misil ya kan. Terus Dynazenon juga bisa terbang dan bertarung di luar angkasa. Pedang laser besar yang bernama Dyna Saber di kuda tangannya juga ada teman. Terus dia juga memiliki jurus rahasia yang bernama Dynazenon Full Burst, di mana dia akan menembakkan semua senjata yang dia miliki seperti layaknya Freedom Gundam ya untuk menghancurkan musuhnya. Terus Dynazenon juga memiliki kemampuan untuk mengubah kombinasinya ke bentuk lain yang dapat mengeluarkan seluruh kekuatan yaitu Dynarex, di mana wujudnya menyerupai paduan naga dan Tyrannosaurus Rex ya teman-teman. Dyna Soldier ini menjadi tangan dan tubuh hingga kepala, terus Dyna Wing menjadi sayap dan helmnya, Dyna Diver tetap jadi kaki, sementara Dyna Striker menjadi ekornya. Dynarex juga bisa mengeluarkan suara auman yang keras dan bertarung dengan liar, menggunakan jurus mautnya yaitu Hissho Daikan Direct Roar, yaitu mengeluarkan semburan api yang sangat deras membakar musuhnya. Lalu bersama dengan Goldburn Grid Knight pun memiliki jurus kombinasi yang sangat kuat dengan Grid Beam miliknya, itu Hissho Shakunetsu Daikan Burning Grid Rex Roar teman-teman. Wah buset, namanya panjang banget ya teman-teman. Kalau musuhnya belum hancur nih, Dynarex bakal menyerang lagi teman-teman. Dia bakal serang lebih dulu dengan tabrakan mulutnya yaitu Rex Fang yang dapat langsung menghancurkan kayu yang sudah melemah teman. Kemudian ternyata Dynazenon tuh masih bisa bergabung dengan Grid Knight teman-teman. Sama seperti Gridman dengan support mechanya, menjadi Kaiser Grid Knight. Dan menurut saya ini adalah Gridman yang paling keren sih dari semuanya. Mantel dari laser, menembakkan laser dari tangan, terus jurusnya banyak banget dan bener-bener support Grid Knight sendiri. Di antaranya ada Kaiser Grid Knight Kaiser Grid Knight Circular, yaitu memunculkan cincin laser raksasa dari tangannya untuk membelah musuh. Terus Kaiser Knight Double Stone, menembakkan sepasang laser dari tangan ke arah musuhnya. Dan juga terakhir jurus terkuatnya Rex Grid Fire, yaitu menggunakan Dynamic Cannon untuk menembakkan api ungu besar ke arah musuh. Jurus ini pada akhirnya pun masih kalah kuat dari gabungan Dynarex dan Goldburn Grid Knight ya teman-teman. Padahal Kaiser Grid Knight ini adalah penggabungan terkuatnya mereka gitu. Kalah sama ini, masa kalah sama naga T-Rex ditunggangin doang gitu. Nah ini gimana ya? Apakah karena kekuatan mereka menjadi satu gitu kan, penggabungan gitu. Biasanya di Dynazenon ini konsepnya kalau nggak rame nggak menang gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dan juga buat Grid Knight nih next video ya teman-teman. Kalian saya mau bahas nih masa lalunya si Anti kayak gimana gitu. Jadi tunggu aja dengan sabar ya. Itu aja buat video kali ini teman-teman, dan juga semoga kalian suka nostalgia bareng saya pastinya. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya teman-teman, supaya saya makin semangat bikin kontennya buat kalian semua. Sarabah.